dari Dani Talanila. Shalom pendeta, saya mau bertanya, apakah diperbolehkan untuk pengurapan kepada orang yang sudah meninggal? Mohon penjelasan, karena yang saya tahu hanya boleh pengurapan kepada orang yang sakit. Terima kasih. Silakan pendeta. Terima kasih. Terima kasih. Dalam perjalanan makna suatu kata yang artinya tadinya adalah mempunyai makna yang sangat umum, tapi dalam perjalanan makna kata itu berdasarkan penggunaannya dari zaman ke zaman dan dari keadaan kepada keadaan berikutnya, maka kata itu bisa mempunyai sebuah arti yang khusus. Contohnya kata pengurapan. Kata pengurapan dan ini biasanya hanya digunakan untuk hal-hal yang sifatnya adalah berhubungan dengan suatu upacara tertentu atau suatu tindakan tertentu yang menggunakan minyak yang diolesi, tetapi itu bisa diartikan sebagai pengurapan. Atau yang mungkin biasa disebut sebagai peminyakan atau meminyaki, mengoles dengan minyak. Bahkan kalau dalam pertanyaan ini menggunakan kata pengurapan, pengurapan itu sendiri di dalam yang biasa digunakan dalam gereja-gereja dalam bahasa Indonesia itu bisa mengartikan suatu upacara yang walaupun tidak menggunakan minyak tetapi menggunakan sebuah gerakan atau menggunakan suatu cara tertentu untuk menyatakan seseorang itu diurapi. Tapi yang saya mengerti dari pertanyaan ini, yang bertanya tadi siapa namanya? Dani Talanila. Oke, terima kasih. Pertanyaan dari saudara Dani Talanila ini adalah sehubungan saya percaya dengan meminyaki, mengolesi minyak. Mudah-mudahan saya tidak salah dalam tanggapan saya. Dan untuk orang sakit memang disebutkan di dalam Alkitab, yaitu di dalam Yakobus pasal yang ke-5. Coba kita lihat Yakobus pasal yang ke-5. Karena pertanyaan tadi mengatakan yang saya tahu hanya boleh kepada orang sakit. Nah, ini Yakobus pasal yang ke-5 memang menyebutkan tentang orang sakit. Ayat yang ke-13 dikatakan kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan orang biasa menyebutkan ini sebagai mengurapi atau pengurapan, mengolesinya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Ini sudah berbicara bukan sekedar kesembuhan, tapi keselamatan. Karena apa? Karena orang sakit itu yang memanggil dan dia juga mengakui akan dosa-dosanya. Ayat 16 contohnya, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Maka dikatakan di situ ini membawa keselamatan. Orang yang sakit. Dalam ayat yang ke-15 mengatakan, dan Tuhan akan membangunkan dia, dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Inilah yang biasa dimengerti sebagai mengurapi orang yang sakit, dalam artian mengolesi minyak orang yang sakit. Bagaimana pertanyaan tadi, bolehkah ini dilakukan pada orang yang sudah meninggal? Perhatikan bahwa tujuannya berbeda-beda. Mengolesi minyak atau meminyaki ini tujuannya berbeda-beda. Tujuan yang disebutkan dalam Yakobus pasal yang ke-5 ayat 13 sampai ayat 15 ini adalah sebuah tujuan yang khusus, yaitu meminyaki dalam arti mendoakan, lalu kemudian mengolesi minyak sebagai tanda orang itu betul-betul diserahkan kepada Tuhan dan dia juga memohon pengampunan dosanya, lalu kemudian dosanya akan diampuni oleh Tuhan karena ia percaya akan doa untuk memohon pengampunan dosa, bahkan dia memohon keselamatan, mohon kesembuhan.
Nah, ini dengan tujuan khusus. Apakah tujuan khusus? Jadi kita berbicara bukan hanya pelaksanaannya itu, tapi tujuan dari pelaksanaannya. Pelaksanaannya adalah meminyaki, mengolesi minyak. Tapi tujuannya adalah untuk keselamatan, untuk didoakan bagi pengampunan dosa. Yesus mengampuni dosanya, Tuhan mengampuni dosanya, karena dia mengakui dosa-dosanya. Nah, sekarang apakah pelaksanaan dan maknanya sekalian bisa diterapkan kepada orang yang sudah meninggal? Kita tentu tahu ajaran Alkitab. Ada banyak ayat Alkitab yang mengatakan orang yang sudah meninggal itu tidak tahu apa-apa. Tidak ada lagi kasihnya, kebenciannya, ingatannya, pikirannya, tidak mempunyai hikmat, tidak bisa berbuat apa-apa, tidak tahu apa-apa. Itulah orang mati. Itu adalah ajaran Alkitab. Jadi kita tidak bisa melaksanakan pengolesan minyak dengan tujuan seperti kita lakukan kepada orang sakit yang meminta kita untuk melaksanakan itu kepadanya. Tidak bisa. Kenapa? Karena orang yang sakit itu kan belum meninggal dunia. Berbeda dengan orang yang sudah meninggal dunia. Begitu ia meninggal dunia, maka selesai, tidak ada lagi perubahan apa-apa. Tidak bisa kita menurut ajaran Alkitab mendoakan supaya ada perubahan kalau ia sudah meninggal dunia. Itu Alkitab tidak ajarkan demikian. Jadi pelaksanaannya mungkin sama, tetapi maknanya bukan seperti pada waktu makna kita lakukan meminyaki, mengolesi minyak kepada orang yang sakit. Kalau begitu apa maknanya? Ada beberapa ayat dalam Alkitab, contohnya dalam Markus pasal yang ke-16, dan ini terjadi kepada Tuhan Yesus. Kita boleh buka Alkitab kita dalam Markus pasal yang ke-16, ayat yang pertama. Di sana dikatakan, setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Untuk apa? Hanya untuk membuat wangi. Bukan dengan makna seperti melakukan itu kepada orang sakit. Kita memberikan minyak wangi, harum-haruman, minyak, dan lain sebagainya. Dalam beberapa budaya tertentu, dengan tujuan-tujuan untuk bukan seperti yang kita lakukan kepada orang sakit. Jadi jawabannya adalah, kalaupun ada contoh meminyaki, mengolesi minyak kepada orang yang sudah meninggal, itu tidak membawa makna yang sama seperti mengolesi minyak kepada orang yang sakit. Terima kasih.